Hai sahabat sehat, jumpa lagi dengan saya. Nah sahabat sehat, kegiatan kita hari ini akan ketemu dengan tokoh inspirasi kita yang punya cerita yang sangat-sangatlah luar biasa. Sahabat sehat, yuk ikutin saya. Permisi Pak. Permisi Pak. Ya. Hai sahabat sehat, kita sudah di tempatnya Bapak Rudi. Halo Bapak Rudi, Ya. Apa kabar? Sehat, salam sehat. Ya. Ya. Karena Tuhan saya dipertemukan dengan Bapak. Amin. Ya. Ya. Pak, saya mau nanya-nanya nih, sahabat sehat udah nggak sabar. Gimana Pak ceritanya? Kok Bapak HP-nya yang tadinya tinggi, lalu bisa jadi normal? Nah, sahabat sehat pengen tahu Pak. Mengawali kisah saya yang sedikit menakutkan karena Ya. jujur saja Ya. ketika bulan Agustus September 2017 itu memang saya seringkali pusing. Pusing ya Pak ya? Ya, terus di bulan Oktober awal Ya. saya itu ke dokter, lalu dokter menyarankan saya untuk cek darah. Oke. Salah satu yang dicek itu adalah HB, HB, hemoglobin. betul. Saya nggak ngerti itu apa HB, apa itu hemoglobin, saya nggak ngerti. Iya. Ketika saya cek dan saya tahu hasilnya, lalu saya bawa ke dokter itu, karena dokter itu sudah lama pegang saya, Iya. dokter itu kaget dan dalam tanda kutip agak sedikit melotot matanya, marah sama saya. Dia ngomong begini, ini Bapak HB sampai 22,8. Luar biasa. Saya nggak ngerti, ya karena saya HB itu apa ya dok? HB itu hemoglobin. Itu ada urusan apa dengan tubuh saya? HB itu hemoglobin itu adalah kekentalan darah. Iya. Terus gimana ya dok? Karena saya ini nggak paham sama sekali tentang kesehatan. Iya, iya. Lalu dokter itu dengan sederhana dia mengatakan, coba mana jari you? Jari saya kasih, lalu ditusuk sama dia dan ditekan. Begitu ditekan, coba ini sekian detik langsung mengental. Ini HB Bapak ini sangat amat kental. Normalnya itu cuma 17 maksimal. Ini 22,8. Ini bisa mengganggu jantung. Bisa mengganggu darah you, bisa kena cancer. Kanker darah, you pernah dengar kanker darah? Saya katakan, iya kan saya pernah dengar dok. Ini you bisa kena itu. Ginjal, limpa katanya. Karena saya dicecer bertubi-tubi begitu, ya saya setengahnya syok. Istri saya yang sangat menakutkan ya Pak ya. Betul, istri saya yang di samping saya pun Iya. juga rasanya dia syok kaget karena nggak pernah mendengar penyakit-penyakit itu. Betul. Dan nggak ada itu di pikiran saya. Saya aktivitas seperti biasa, tapi memang belakangan itu saya Sering sering pusing. Saya pikir kolesterol saya tinggi atau apa, ternyata nggak, darah itu. Lalu saya ngomong, jadi langkah selanjutnya gimana dok? Yuk sekarang langsung ke IGD, langsung saya diambil Darahnya. darah, diambil dan itu dibuang. Satu kantong 350 cc. Itu istilahnya di plebotomi. Dibuang itu, bukan didonorkan tapi Iya. dibuang. Karena darah Karena rusak, lah, darah Pak, ya. jelek. Iya. Nah, minggu depannya itu saya suruh datang lagi. Iya. Itu tanggal 3 Oktober tahun 2017. Minggu depannya saya datang tanggal 9-nya. Karena Iya. tanggal 10-nya itu saya ulang tahun. Oh. Istri saya ngomong gini, jangan tanggal 10 lah, tanggal 10 kan ulang tahun kamu, katanya. Ya udah tanggal 9. Tanggal 9 Oktober saya ketemu dokter, lalu dicek darah lagi, dan direct saat itu karena darah saya masih kental, tidak bergeming, masih 22,8 meskipun sudah diambil satu kantong. Lalu saya dikasih surat, yuk nginep.
Aduh. Jadi di hari ulang tahun saya, Bapak menginap. saya nginep di rumah sakit. Tanggal 10 itu saya diambil 2 kantong. Tanggal 10. Pagi itu diambil 350 cc, Iya. sore diambil 350 cc. Terus tanggal 11-nya, 11 Oktober itu dokter kunjungan visit ke saya, Iya. dia ngomong darah you masih kental, masih 21,8. 3 hari 2 malam saya di rumah sakit. Jadi di sini ini rasanya kebal sekali saya. Diambil terus darah dan Iya, Pak. bahkan sampai terlalu capek di sini ya. Jadi you harus setiap minggu darahnya dibuang. Bulan November saya itu ada pertemuan, tapi tetap saya minta izin dokter kalau saya ada pertemuan rapat segala macam itu nggak apa-apa asal you banyak minum. Nah, banyak minum air putih. Ya udah, saya minum air putih. Iya. Terus ketika ada pertemuan saya di Sentul bersama dengan teman-teman, Ya. Tapi tetap beraktivitas itu tadi tetap ya, Pak, beraktivitas seperti biasa, tapi pusing saya sudah mulai berkurang. Mulai berkurang. Ya. Hari terakhir, Ya. tiba-tiba ada rombongan teman dari kelompok yang lain. Bapak Ibu jangan pulang dulu ya. Sebelum makan kita mau cek darah. Oh, Yang mau dicek darah katanya gitu. ya. Lalu saya ngelihat sama istri saya, ini apa sudah tahu masalah saya? Sebelum makan saya turun terlebih dahulu saya dicek darah. Begitu dicek darah, dikasih di layar monitor, saya diberitahu, Pak Rudi coba darahnya ini jelek amat, gumpal-gumpal hasilnya. Minum 2 gelas, setelah 15 menit, 20 menit Bapak saya cek lagi. Nah, minumlah saya bukan minum 2 gelas, tapi saya minum 3 gelas. Wow. Saya minum, itu belum makan itu. Ya. Minum 3 gelas, setelah minum 3 gelas, 15-20 menit, saya cek darah lagi. Lalu ditunjukin. Di Ini loh, layar monitor. monitor lagi. Ini loh Pak, hasilnya. Yang ini Pak, yang pertama. Yang ini, yang kedua Pak. Beda kan Pak hasilnya. Oh iya, kok bisa begitu ya? Saya ngomong begitu. Iya. Ya ini Pak, air ini Pak. Air apa ini? Air living water. Katanya gitu. Lalu saya dikenalkan dengan Pak Abraham yang ada di Kelapa Gading. Nah, saya dikenalkan ke sana, lalu saya datang ke sana. Singkat cerita ini, Iya. itu bulan November itu. Desember saya minum air itu, Januari saya minum air itu, lalu Februari Ya. saya memang sudah janjian sama dokter, saya cek darah saya. Begitu saya cek darah saya di laboratorium, saya kaget. Kok tiba-tiba sudah turun menjadi 17,1. Tapi memang belum normal. Luar biasa. Mendekati normal. 17 Ya. kan itu paling tinggi. Ya. Wah, padahal saya nggak minum obat apa-apa. Nggak minum obat apa-apa ya, Pak, Obat ya? kimia sama sekali saya nggak minum. Saya nggak dikasih juga sama itu. Kata dokternya pokoknya minum air putih. Lah, saya kan bulan Oktober itu sepanjang itu minum air putih, tapi turunnya cuma 1 dari 22,8 menjadi 21,8. Hanya satu saja. Hanya tuh. 1 poin. Hanya satu poin saja. Iya turunnya. Tapi begitu minum air ini belum juga sebulan saya Iya. minum air ini, tiba-tiba kok 17,1. Poin 1. Apa bener gitu kan? Kan ya. masih ragu-ragu kan? Ya. Masih ragu-ragu. Akhirnya bulan Februari itu saya cek darah Ya. tahun 2018 17,1. Lalu Ya. saya beli alat cek sendiri. Saya beli sendiri, anak saya, istri saya yang ngecekin darah Ngecekin, itu. iya. Begitu saya dicek darah saya, ini kok bagus, 14,1. Gitu. Iya, Jadi Pak. dari 17,1, 14,1. Akhirnya saya ketemu Pak Abraham lagi dan saya disarankan untuk saya minum air ini, living water. Nah, sejak minum air living water itu sampai hari ini, Ya. ya saya konsumsi terus. Yang penting jangan sampai pengentalan darah kan. Kalau Betul. pengentalan darah itu kan Begitu. jantung mumpanya juga berat, Ya. ginjal kerjanya juga berat, Betul. limpa kerjanya juga berat. Bahaya. Usia saya sudah 62 tahun. Makanya
saya harus menjaga dengan saya Betul, minum Pak. living water Living itu. water. Kondisi tubuh saya pun sudah jarang sekali pusing-pusing. Kalau nggak terlalu capek, saya jarang pusing. Itu yang pertama. Yang kedua, Sip, Pak. saya punya karyawan yang kebanyakan mereka dari satu daerah, yang Ya. memang daerah ini terkenal dengan yang namanya penyakit asam urat. Oh, Jadi daun pepaya membuat asam urat tinggi. gitu ya Pak ya? Sampai 12,7. Kalau sudah 12 ke atas, orang-orang saya itu, karyawan saya itu nggak bisa jalan. Pasti dia akan pamit, minta istirahat di rumah. Saya kasih aja, kamu minum ini, kamu minum ini. Saya kasih living water. Iya. Nah, 2 minggu kemudian dia cerita sama saya, Pak, saya minum air yang Bapak kasih itu, dia kan nggak tahu apa Iya, air iya. apa itu. Iya. Kok saya enak ya Pak? Saya kemarin cek sudah mulai 7 katanya range-nya. 7. Biasanya berapa? 12, koma Pak katanya gitu. Nah sekarang gimana? Udah Pak, saya sudah normal. Dan sampai hari ini ya bersyukur dia tetap sehat, dia nggak asam uratnya nggak sering kambuh begitu. Nah mudah-mudahan living water 8 ini menjadi berkat bagi banyak orang, membuat Betul. orang sehat, karena air itu adalah kehidupan buat setiap makhluk hidup, baik itu manusia, tanaman, binatang. Iya. Semua membutuhkan air ya Pak Oke, ya. ya. Oke, makasih Pak. Makasih, sama-sama. Ya, sahabat sehat, kita barusan berbincang-bincang dengan Bapak Rudi yang mengalami HB-nya sangat tinggi, sahabat. Dia sudah normal, turun drastis jadi 14,1 poin, sahabat. Nah, sahabat sehat, motivasi yang sangat-sangat berharga buat sahabat sehat, karena tubuh kita itu sebagian besar adalah air. Jadi, sahabat sehat, jangan pernah menyerah. Terima kasih, salam sehat. Salam sehat. Hai sahabat sehat, gimana? Tadi sudah mendengarkan cerita dari Bapak Rudianto. Semoga cerita Bapak Rudianto menjadi inspirasi buat sahabat sehat. Nah, sahabat sehat, ikuti saya terus. Oke, terima kasih. Salam sehat.